Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak memulai pelajaran tentang mata pelajaran geografi, alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Padahal tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan disampaikan, di sini Bapak ingin memberitahu kalian bahwa pada pembelajaran kali ini kalian membuat 5 kelompok. Nah, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang, jika lebih dipersilakan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak meminta kalian untuk mencurahkan ide atau gagasan kalian terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Di mana jika ada materi-materi yang kurang, kalian bisa menulis di kertas yang nanti akan Bapak berikan ini. Nah, sebelum itu kalian bisa membagi kelompok dulu. Nah, setelah sudah dibagi kelompok, kali ini Bapak akan menjelaskan. Tolong simak baik-baik, karena nanti kalian akan menambahkan atau memprotes hasil dari materi yang Bapak buat, tapi dengan argumen yang sangat kuat tentunya. Kita mulai ya, anak-anak. Nah, yang pertama itu materi tentang kualitas penduduk. Hari ini Bapak akan menjelaskan kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia. Tapi kita pertama ke kualitas penduduk dulu. Kualitas penduduk itu apa sih, anak-anak? Nah, kualitas penduduk itu adalah tingkat atau taraf dalam kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan lainnya. Nah, selain itu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk? Yang pertama tentunya ada tingkat pendidikan penduduk. Mengapa tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap kualitas penduduk? Tentu, pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di suatu wilayah atau suatu daerah, di mana dengan adanya pendidikan itu bisa membuat masyarakat yang ada di sana meningkatkan kualitas dan kemampuan yang dia miliki dengan adanya pendidikan. Yang kedua, tingkat kesehatan penduduk. Nah, tingkat kesehatan penduduk ini kenapa sangat berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk? Tentu saja bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi suatu daerah atau wilayah untuk menaiki atau mengupgrade kualitas dari kualitas penduduk, yaitu ada tingkat kesehatan. Kenapa tingkat kesehatan ini? Karena jika penduduknya sehat dan memiliki fisik yang kuat, dia akan bekerja dengan maksimal, dan dalam mengerjakan sesuatu dia akan maksimal. Jika penduduknya banyak yang sakit, tentu pekerjaan mereka akan banyak yang terganggu. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, kenapa sih tingkat kesejahteraan penduduk termasuk kualitas penduduk? Nah, karena dengan adanya tingkat kesejahteraan penduduk ini, kalian bisa memenuhi kebutuhan terkait sandang, pangan, dan papan. Jika semua itu terpenuhi dengan baik, maka kalian memiliki kualitas penduduk yang sangat baik. Tetapi sebaliknya, jika kalian tidak mempunyai kesejahteraan penduduk yang baik ataupun kurang dalam memenuhi kebutuhan ini, kalian akan memiliki kualitas yang turun, karena nantinya akan berpengaruh terhadap pendidikan dan juga terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya terkait permasalahan kualitas penduduk. Nah, apa sih permasalahan kualitas penduduk yang saat ini sedang terjadi atau secara global? Yang tentunya masalah pendidikan. Nah, masalah pendidikan itu apa sih di dalamnya? Seperti tingkat kesadaran masyarakat untuk sekolah sangatlah rendah. Ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti tentunya negara kita dan negara di Afrika sana. Jika kesadaran masyarakat penduduk rendah, itu akan mempengaruhi kualitas penduduk, sehingga nantinya kualitas manusia yang ada di daerah tersebut sangatlah kurang, sehingga kurang maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, kurangnya fasilitas di persekolahan. Kenapa kurangnya fasilitas mempengaruhi masalah pendidikan? Karena jika kurang dalam fasilitas di persekolahan, para siswa atau para peserta didik kurang dalam memaksimalkan kompetensi atau kemampuan yang dia miliki. Yang ketiga, tidak meratanya pendidikan. Ini sangat jelas, di mana di negara-negara berkembang, sama halnya di negara Indonesia, pendidikan itu tidak merata, sehingga adanya ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga kualitas penduduknya tidak sama. Yang kedua, terkait dengan masalah kesehatan. Apa sih masalah kesehatan yang sedang terjadi? Yang pertama ada kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah hal yang sangat parah atau yang sering terjadi, di mana sarana dan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit itu sering mengalami kekurangan, sehingga banyak pasien yang tidak tertolong, sehingga banyak yang meninggal ataupun banyak yang sakitnya lama untuk ditangani. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, masyarakat juga perlu tahu tentang kesehatan, sehingga ia bisa menjaga pola kesehatan dengan baik, sehingga ketika pengetahuan tentang kesehatan itu baik, maka insya Allah penduduknya itu akan sangat baik dan memiliki fisik yang kuat. Yang ketiga,
gizi yang rendah. Nah, gizi merupakan salah satu faktor yang penting terkait dengan masa kesehatan, di mana gizi rendah mempengaruhi tingkat kesehatan, karena ketika gizinya rendah itu akan berpengaruh terhadap imun tubuh ataupun kemampuan daya tahan tubuh, sehingga jika rendah akan gampang atau lebih mudah sakit. Yang keempat, lingkungan tidak sehat. Nah, ini masih sering terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara Indonesia, seperti di daerah perkotaan, yaitu banyaknya slum area, di mana banyak lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga apa sih anak-anak? Masalah selanjutnya tentang permasalahan kualitas penduduk. Ya. Masalah tingkat pendapatan. Kenapa tingkat pendapatan mempengaruhi kualitas penduduk? Oh, tentu karena pendidikan masyarakat bisa menjadi rendah. Ketika masyarakat tidak memiliki pendapatan yang baik, jangan-jangan untuk sekolah, untuk memenuhi kebutuhannya saja, ia sangat kekurangan, sehingga harus mengorbankan anaknya untuk sekolah, sehingga pendidikan masyarakat masih rendah. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli. Kenapa ketika tenaga ahli ini sangat mempengaruhi masalah tingkat pendapatan? Karena ketika ini masih berhubungan dengan masalah pendidikan, ketika tingkat kesadarannya rendah, nah maka tenaga ahli pun di daerah tersebut akan kurang, sehingga ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, sehingga daerah tersebut akan memilih orang lain atau orang luar negeri yang bisa menghandle atau mengambil pekerjaan tersebut. Yang ketiga, apa sih? Besarnya jumlah penduduk. Nah, ini sangat berpengaruh karena ketika besarnya jumlah penduduk, ini akan mempengaruhi tingkat persaingan mencari pekerjaan, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatannya. Yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Ini sangat berhubungan dengan besarnya jumlah penduduk. Ketika lapangan pekerjaan kurang, mereka akan memiliki pendapatan yang sangat rendah ataupun yang kurang. Nah, apakah ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Bapak menjelaskan? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, tadi kan permasalahan kualitas penduduk secara global. Sekarang kita kan tinggal di negara Indonesia dong. Tentunya kita sebagai pelajar ingin mengetahui apa sih masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Dan kalian pun pasti ingin memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, masalah kependudukan di Indonesia yang pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, kalian perlu tahu bahwa Indonesia berada di urutan keempat dunia memiliki jumlah penduduk yang besar, di mana pertama ada Cina, yang kedua Amerika, ketiga India, dan keempat baru Indonesia. Apa aja sih dari jumlah penduduk besar ini mempengaruhi apa? Yang pertama, tingginya persaingan dalam bekerja. Tentu ini tadi sudah dijelaskan bahwa ketika banyak penduduk yang besarnya penduduk akan sangat mempengaruhi tingginya persaingan pekerjaan, sehingga kalian akan sangat sulit untuk bekerja karena tingginya angka persaingan. Nah, yang kedua, meningkatnya jumlah kemiskinan. Kenapa ini dapat meningkatkan jumlah kemiskinan? Karena ketika kalian ketika kalian tidak bekerja, kalian akan tidak mempunyai pendapatan, dan itu akan membuat Anda miskin atau teman-teman yang lain atau anak-anak kuliah yang lain miskin. Makanya kalian jangan malas dan tetap semangat untuk sekolah. Yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Kenapa? Karena banyaknya angka kriminalitas, karena tadi banyak penduduk yang tidak bekerja, kemudian mereka miskin ataupun menjadi seorang yang miskin karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mau tidak mau mereka menjadi seorang kriminalitas seperti copet, jambret ataupun sebagainya. Nah, yang kedua, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, kenapa sih masalah ini masuk? Karena di Indonesia itu sangatlah tinggi tiap pertumbuhan penduduknya, di mana setiap tahunnya Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan itu akan mempengaruhi yang pertama, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, di mana akan terus meningkat jumlah penduduk yang ada di Indonesia, sehingga permasalahan yang tadi Bapak jelaskan itu akan terus terjadi di setiap tahunnya. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Nah, kalian tahu sendirilah bahwa persebaran penduduk di Indonesia ini tidak merata, di mana sebagian besar penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara ataupun daerah Papua itu sangat minim ataupun masih sangat kurang manusia yang tinggal di situ, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat pemanfaatannya, sehingga banyak di daerah pulau-pulau luar Pulau Jawa itu sulit untuk memanfaatkan karena kurangnya tenaga ahli ataupun tenaga kerja. Kemudian masalah penduduk Indonesia juga rendahnya angka kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan. Karena apa? Karena tadi jumlah penduduk yang sangat besar, tingginya angka pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk yang tidak merata dapat mengakibatkan rendahnya angka kesehatan, rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya pendapatan. Kemudian
kita masuk ke dalam solusinya dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Anak-anak perlu tahu, dalam jumlah penduduk yang besar, Indonesia harus mengadakan program keluarga berencana, di mana dalam program ini tiap kepala keluarga maksimal memiliki anak 2, dan itu bisa mempengaruhi atau mengurangi pertumbuhan penduduk. Selain itu, selain anak 2, terus juga memperbanyak pil KB, terus juga alat kontrasepsi. Kalian sudah besar ya, kalian harus jangan tabu untuk mengetahui hal ini. Nah, sehingga ketika mengadakan program keluarga berencana, maka angka pertumbuhan bisa sedikit berkurang. Yang kedua, membuat undang-undang terkait perkawinan. Nah, ini masih sama untuk mengurangi tingginya angka pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang besar. Karena ketika membuat undang-undang perkawinan, di mana undang-undang tersebut membatasi atau minimal memberikan usia, di mana usia perkawinan itu kalau laki-laki itu usia 25 tahun dan sedangkan perempuan 21 tahun. Di mana di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak yang menikah di bawah usia tersebut, sehingga pemerintah membuat peraturan dan perundang-undangan seperti ini. Dan ini pun cukup efektif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk meskipun belum maksimal. Yang ketiga, mengadakan program transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, dengan adanya program transmigrasi ini, daerah penduduk yang padat seperti di Pulau Jawa, mereka akan melakukan transmigrasi ke luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua. Nah, ketika sudah tersebar secara merata, mereka akan membangun daerah-daerah tersebut sehingga nanti pembangunan dapat berjalan secara merata. Nah, yang kemudian apa sih yang perlu dilakukan lagi, yaitu membangun fasilitas kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan yang gratis. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan kesehatan tadi. Yang kedua, melakukan penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu guru. Nah, dengan adanya peningkatan mutu guru bisa mengatasi permasalahan terkait dengan pendidikan yang rendah. Karena ketika gurunya memiliki kualitas yang baik, maka peserta didik juga akan memiliki kualitas yang baik juga. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan entrepreneur. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pendapatan. Dengan banyaknya membuka lapangan pekerjaan, banyak penduduk yang akan bekerja, dan juga ketika seseorang itu melakukan kewirausahaan, ia pun memiliki pendapatan dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang lain. Nah, materi kualitas penduduk, Bapak menjelaskan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti masuk ke materi indeks pembangunan manusia? Ya, tidak ada, cukup jelas. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi indeks pembangunan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan indeks pembangunan manusia itu? Indeks pembangunan manusia adalah suatu pengukuran atau perbandingan dari harapan hidup, terus juga pendidikan dan standar hidup untuk semua negara, di mana IPM ini juga bisa digunakan sebagai penentu apakah negara itu masuk ke dalam negara berkembang ataupun negara maju dengan standar yang sudah disetujui oleh seluruh negara. Nah, sekarang kita masuk nih, indikator indeks pembangunan manusia. Apa sih indikator dari indeks pembangunan manusia? Yang pertama, adanya pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau di suatu wilayah, di mana pendapatan per kapita untuk negara maju itu dibatasi yaitu dengan lebih dari 27.790 US dollar. Nah, yang kedua, ada angka harapan hidup. Apa ya itu angka harapan hidup? Harapan hidup adalah rata-rata atau perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Nah, di negara maju itu memiliki standar di mana orang yang hidup itu harus lebih dari 77 tahun, di mana angka rata-rata keseluruhannya. Yang ketiga, adanya pendidikan. Ini juga merupakan hal yang sangat penting, pendidikan, yaitu merupakan suatu usaha yang terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, di mana dengan adanya pendidikan kalian bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kalian, sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap indeks pembangunan manusia dan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia semakin bertumbuh. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Nah, kenapa indikator pertumbuhan penduduk ini masuk ke dalam indikator indeks pembangunan manusia? Karena indikator pertumbuhan penduduk ini merupakan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara, di mana standar negara maju itu kurang dari 0,1%. Bisa diartikan bahwa di negara maju itu pertumbuhan penduduknya sangatlah rendah, dan sedangkan di negara berkembang cukup tinggi. Nah, kalian juga perlu tahu apa sih dari manfaat adanya kita mempelajari indeks pembangunan manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kalian bisa mengukur itu, kalian bisa melakukan evaluasi apakah pertumbuhan indeks pembangunan manusia itu mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, seperti itu. Itu akan sangat bermanfaat untuk suatu negara. Yang kedua, menentukan peringkat suatu wilayah atau negara dalam hal pembangunan. Nah, namanya juga indeks pembangunan manusia, berarti ini menentukan peringkat suatu negara itu di dalam pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita ataupun yang lainnya. Yang keempat, bagi Indonesia itu sebenarnya IPM merupakan data strategi sebagai ukuran kinerja pemerintah. Indonesia sangat memanfaatkan IPM ini, di mana itu bisa dijadikan patokan dalam melakukan kinerja dari pemerintah itu sendiri. Yang keempat, IPM dapat digunakan juga sebagai salah satu alokator penentuan dana atau alokasi umum. Nah, dengan adanya IPM ini bisa dijadikan patokan untuk memberikan dana ataupun bantuan kepada daerah ataupun di suatu wilayah untuk melakukan pembangunan. Nah, di sini selanjutnya ada diagram. Nah, diagram ini diagram apa? Ini merupakan diagram pertumbuhan indeks pembangunan manusia di negara Indonesia. Nah, Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia di angka 0,718 dan rankingnya berada di angka 107. Nah, jika kita lihat dan analisa dari diagram ini, dari tahun ke tahun Indonesia mengalami peningkatan pada indeks pembangunan manusia. Nah, kalian bisa menuliskan ide-ide kalian tadi yang sudah Bapak jelaskan di kertas ini ya, yang sudah terkelompok. Nah, kalian bisa menuliskan. Nah, Bapak berharap, saya kan warnanya beda-beda. Nah, kalian menulis ide atau gagasan kalian sesuai dengan warna ini, sehingga nanti ketika dikolaborasi atau disatukan, kalian akan memiliki ide dan gagasan yang berbeda-beda, dan itu akan sangat menarik untuk kalian kaji. Kalian juga harus mencari tahu nih, ini siapa saja akan Bapak kasih nilai tambah yang mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat 107, yaitu indikator-indikator yang tadi dijelaskan. Kalian sebutkan kesehatannya di angka berapa, pendidikannya di angka berapa. Nah, itu siapa saja untuk berbagai kelompok. Ini Bapak bagikan dulu. Kertas-kertas ini kalian tulis ide dan gagasan kalian. Sekali lagi Bapak ingatkan, kalian tempel di metaplan yang tadi Bapak sudah buat. Nah, nanti waktunya tidak lama ya, yaitu sekitar 20 menit saja. Nanti di tiap-tiap kelompok kalian mempresentasikan atau memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain. Ini Bapak berikan ya pada anak-anak lain. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, ini ada kelompok 5. Oke, Bapak tunggu kasih 20 menit, nanti kalian presentasikan. Oke, Bapak tunggu untuk presentasi selanjutnya. Nah, waktu yang ditentukan oleh Bapak tadi sudah selesai. Sekarang anak-anak yang sudah menyelesaikannya tolong ditempel di sini. Nanti kalian presentasikan. Ayo cepetan tempel. Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita selesaikan. Anak-anak tadi memiliki ide dan gagasan yang luar biasa terkait dengan kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Dan juga penyampaiannya luar biasa, sudah mulai merata ya. Andi yang tadi tidak mau berbicara sebelumnya sekarang sudah mulai berbicara. Saya rasa metode pembelajaran metaplan ini boleh juga untuk digunakan nanti lagi sebagai materi yang baru. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.